Halo semuanya, namaku Cleverin Valiana Riyadi. Aku nomor absen 7 dari kelas 8C. Di sini aku sebagai koordinator dari kelompok SPR. Halo semuanya, namaku Grace Cantika, aku dari kelas 8C nomor absen 14. Di sini aku sebagai anggota dari kelompok SPR. Halo, nama saya Antonius Aditya Tistanada. Saya absen 3 dari kelas 8C. Saya di sini sebagai anggota dari SPR. Halo teman-teman, nama saya Vincenzi Wicaksono. Aku nomor 28 kelas 8C. Di sini aku menjadi anggota kelompok SPR. Halo teman-teman, di kelompok SPR ini kita akan bahas apa itu Merdeka Belajar dan apakah Merdeka Belajar berdampak pada mutu pendidikan. Mata pembelajaran yang akan kami sampaikan pada video ini adalah informatika, PPKN, seni budaya, dan pendidikan jasmani. Mari kita simak bersama-sama ya. Apa itu Merdeka Belajar? Merdeka Belajar memiliki makna siswa bebas mengeluarkan pendapat dan lebih kreatif dalam menyampaikan pendapat. Atau siswa dituntut lebih kreatif dalam materi pembelajaran, dan para pelajar diperbolehkan untuk mencari informasi yang lebih luas dari internet, buku maupun kurikulum. Kemudian siswa mendapatkan fasilitas dan akses yang cukup untuk mencari informasi, baik melalui internet ataupun sumber lainnya. Apakah para pelajar di Indonesia ini sudah merdeka belajar? Para pelajar di Indonesia belum merdeka belajar. Hal tersebut terjadi karena akses internet di Indonesia belum merata. Tidak semua pelajar di Indonesia memiliki handphone, sehingga banyak pelajar yang belum dapat mengakses informasi lebih bebas. Selain itu, guru juga perlu pelatihan peningkatan kemampuan pengoperasian aplikasi yang berhubungan dengan sistem pembelajaran jarak jauh atau PJJ. Maka, durasi atau waktu pembelajaran bagi para siswa yang belum memiliki akses internet sangat sedikit. Karena hal tersebut, maka diharapkan pemerintah memberikan fasilitas internet bagi para siswa yang masih berada di daerah terpencil yang belum memiliki akses internet dan fasilitas internet. Merdeka Belajar sangat berdampak pada mutu pendidikan, salah satunya yaitu di bidang informatika. Merdeka Belajar memiliki arti bahwa siswa dituntut untuk berpikir kreatif dalam menyampaikan pendapat serta mencari informasi lebih luas, contohnya di internet ataupun buku. Dalam informatika, Merdeka Belajar yang sangat diperlukan karena dengan adanya Merdeka Belajar, para siswa akan mencari informasi yang lebih luas dan dapat lebih lengkap karena informasi tersebut didapatkan dari berbagai sumber. Dunia pendidikan mengalami perubahan sejak adanya pandemi COVID-19. Pembelajaran tatap muka diganti menjadi pembelajaran secara daring. Implementasi pembelajaran jarak jauh antara guru dan siswa dan memanfaatkan jaringan internet kadang memunculkan masalah tersendiri bagi tenaga pengajar dan peserta didik yang tinggal di wilayah dengan keterbatasan jaringan internet. Jaringan internet yang minim di luar wilayah-wilayah tertentu menjadi dapat kendala untuk melaksanakan KBM secara daring. Bagi siswa yang memiliki akses internet, mereka sudah bisa mencari informasi yang lebih. Tapi, apakah para siswa yang berada di daerah terpencil dan tidak memiliki akses internet dapat mengumpulkan informasi yang lebih luas? Dan apakah mereka sudah merdeka belajar? Bagaimana para pelajar yang berada di luar jangkauan akses internet dapat mengakses internet dan mendapatkan informasi yang lebih luas? Maka solusinya yang harus dilakukan adalah pemerintah seharusnya memberikan fasilitas internet bagi para siswa yang berada di daerah terpencil serta tidak memiliki akses internet. Dengan diberikan fasilitas internet tersebut, maka para pelajar yang berada di daerah terpencil dan tidak memiliki akses internet dapat mencari informasi dari berbagai sumber. Apa itu merdeka belajar dalam masa pandemi COVID-19? Karena pandemi COVID-19 ini, para pelajar dan siswa diharuskan untuk melakukan PJJ. Maka dari itu, guru ditantang untuk menerapkan Merdeka Belajar yang dikemukakan oleh Pak Nadiem Makarim, Menteri Pendidikan Nasional. Pada saat itu, para pelajar dan guru menggunakan model pembelajaran jarak jauh dengan aplikasi Google Classroom. Dengan menggunakan aplikasi Google Classroom tersebut, para pelajar dapat mengerjakan dan mengumpulkan tugas dengan mudah serta menghemat kertas.
Selain itu, juga para pelajar juga mendapat informasi yang relevan dengan tema pembelajaran lebih cepat diakses. Agar para pelajar tidak bosan hanya dengan mengerjakan tugas dan mengumpulkannya, maka dibuatlah presentasi. Presentasi adalah di mana para siswa akan menjelaskan PowerPoint yang diberikan foto-foto tentang pembelajaran tersebut dengan pendapat mereka sendiri. Dengan adanya kegiatan presentasi tersebut dapat meningkatkan mutu pendidikan, yaitu para siswa akan mencari informasi yang luas dari berbagai sumber, kemudian akan dijelaskan atau dipresentasikan melalui sebuah PowerPoint dengan ditambahkan sebuah foto-foto yang mendukung apa yang dipresentasikan oleh siswa tersebut. Solusi agar meningkatkan mutu pendidikan dengan adanya Merdeka Belajar dalam ini adalah kita harus meningkatkan kreativitas kita dan pengetahuan kita serta mencari informasi dari berbagai sumber seperti internet maupun buku. Dengan meningkatkan kreativitas dan pengetahuan kita saat presentasi nanti, kita dapat menjelaskan PowerPoint yang kita presentasikan nanti lebih lengkap dan lebih mudah dimengerti. Apakah kesenian dapat mendorong para pelajar agar merdeka belajar? Kesenian budaya di Indonesia sangatlah beragam. Kesenian budaya di Indonesia dapat berupa kerajinan, bahasa, seni tari, seni rupa, seni musik, dan lain sebagainya. Kesenian sangat berdampak meningkatkan mutu pendidikan saat merdeka belajar ini. Hal tersebut terjadi dikarenakan dengan adanya Merdeka Belajar di Indonesia, para pelajar yang dulunya tidak dapat mengakses informasi lebih luas, sekarang mereka diperbolehkan untuk mengakses informasi yang lebih luas dari berbagai sumber. Setelah mendapatkan informasi yang didapat dari berbagai sumber, para pelajar akan semakin lebih kreatif dalam pembuatan keterampilan di bidang kesenian. Dan pada saat pandemi ini, apakah kesenian dapat mendorong para pelajar di Indonesia supaya merdeka belajar? Sebelum adanya Merdeka Belajar, pendidikan pada seni budaya hanya memberikan materi dan sedikit melakukan kegiatan keterampilan seperti membuat kerajinan. Setelah adanya Merdeka Belajar, pendidikan seni budaya di Indonesia, para pelajar selain diberikan materi, mereka juga melakukan keterampilan seperti membuat kerajinan dari bahan-bahan yang ada di rumah, sampah bekas, maupun limbah. Dengan adanya Merdeka Belajar, para pelajar akan dituntut menjadi lebih kreatif dalam membuat kerajinan. Dengan adanya Merdeka Belajar juga, kesenian menjadi sebuah kegiatan yang dapat mendorong para pelajar di Indonesia agar merdeka belajar. Solusi agar mendorong para pelajar agar merdeka belajar adalah dengan meningkatkan kreativitas kita. Hal tersebut dapat dilakukan dengan cara membaca buku, mencari informasi dari internet, ataupun melihat video mengenai pembelajaran tersebut agar membuat kita lebih mudah dan mengerti mengenai pembelajaran tersebut. Maka, saat kreativitas kita meningkat dengan menelusuri informasi lebih luas, kita dapat meningkatkan keterampilan kita pada membuat kerajinan, belajar bahasa daerah, ataupun belajar menari tarian daerah. Apa kebugaran jasmani perlu diajarkan di sekolah? Kebugaran jasmani perlu diajarkan di sekolah agar para pelajar di Indonesia dapat mengerti cara menjaga tubuh dan imun supaya tetap kuat dan terhindar dari COVID-19. Kebugaran jasmani juga sangat diperlukan dalam pembelajaran di sekolah dikarenakan supaya para pelajar tetap bugar dan sehat. Dengan adanya kegiatan tersebut, sebelum adanya Merdeka Belajar, pada pembelajaran kebugaran jasmani, para pelajar diberikan materi dan hanya sedikit melakukan kegiatan olahraga. Pada Merdeka Belajar ini, para pelajar dituntut untuk lebih banyak melakukan kegiatan olahraga di rumah saat diberikan tugas oleh guru berupa video olahraga tersebut. Kegiatan jasmani sangat berdampak pada mutu pendidikan. Hal tersebut dikarenakan dengan adanya
pendidikan jasmani dan rohani pada siswa akan mengetahui cara menjaga tubuh dan iman kita supaya tetap kuat. Selain memperkuat imun pada tubuh kita, pendidikan olahraga mampu menyiapkan siswa dalam menghadapi ujian, baik itu dalam bentuk fisik, mental, dan konsentrasi. Berbagai penelitian mengungkapkan bahwa pendidikan olahraga penting dalam meningkatkan kemampuan berpikir seseorang. Solusi yang dapat kita lakukan agar meningkatnya mutu pendidikan dengan adanya kebugaran jasmani dalam memperbanyak mencari informasi tentang pendidikan jasmani dari berbagai sumber. Seperti contohnya adalah manfaat melakukan olahraga. Dengan memperbanyaknya mencari informasi tentang pembelajaran tersebut, maka para pelajar akan semakin semangat untuk melakukan kegiatan olahraga setelah mendapat informasi bahwa dengan olahraga maka membuat tubuh sehat dan ideal. Dengan meningkatkannya kemampuan berpikir pada siswa, kreativitas mereka juga akan meningkat. Mari kita meningkatkan kreativitas kita dan pengetahuan kita dengan cara mengikuti webinar atau seminar melalui Zoom dan meeting pada pendidikan tersebut. Dengan diajaknya para pelajar untuk mengikuti webinar melalui Zoom, maka mereka dapat lebih mengerti mengenai pembelajaran yang mereka laksanakan. Dengan webinar juga akan mendapatkan masukan dan siswa menjadi lebih kreatif dalam Merdeka Belajar. Merdeka Belajar dapat meningkatkan mutu pendidikan dikarenakan dengan adanya Merdeka Belajar, para pelajar dituntut agar lebih banyak mencari informasi yang didapatkan dari internet, buku, dan lainnya. Jangan lupa like dan share video ke teman dan keluarga kalian, dan nyalakan like serta subscribe karena satu like membantu kami untuk mendapatkan nilai. Terima kasih, salam Servian.